Peciku dari kelas 9D nomor absen 9. Di sini saya akan mempraktikkan tugas ujian praktek PPKN membuat video PPT bab 6 kelas 9 semester ke-6. Bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simak video berikut ini. Bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep dasar materi bab 6. Yang pertama, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan fisik dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Para pahlawan negara kita melakukan berbagai upaya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Upaya tersebut ada yang dilakukan melalui perjuangan fisik, namun ada pula yang melalui usaha diplomasi. Baik perjuangan fisik maupun diplomasi, semuanya membutuhkan semangat nasionalisme yang tinggi serta sikap pantang menyerah. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada dua cara, yaitu 1. Perjuangan bersenjata atau fisik, 2. Perundingan atau diplomasi. Penyebab konflik Indonesia versus Belanda. Sekutu dan Nica melakukan provokasi dan teror terhadap bangsa Indonesia. Timbulnya semangat anti-kolonialisme di kalangan rakyat. Belanda melakukan agresi. A. Perjuangan fisik. Dalam jurnal yang berjudul Perjuangan Laskar Rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan tahun 1945, karya Danila Peba, disebutkan jika perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Perjuangan fisik dilakukan lewat pertempuran. Selain itu, biasanya dalam perjuangan fisik juga mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Dalam memerdekakan Indonesia, banyak pahlawan yang menggunakan perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Berikut contoh perjuangan fisik di Indonesia. Yang pertama, ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pertempuran ini bermulai dari tawanan Jepang yang kabur saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Sesaat setelah tawanan kabur, Jepang melakukan serangan mendadak, bahkan tersiar kabar pula jika reservoir Siranda atau cadangan air minum untuk warga Semarang telah diracuni oleh Jepang. Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purasara pergi untuk mengecek kebenaran soal kabar tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba Jepang menembak Dr. Karyadi secara brutal. 2. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada 13 Oktober 1945. Pertempuran ini bermula dari aksi seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Kota Medan yang menginjak lencana merah putih. Saat itu, para pemuda Indonesia di Medan bersatu melawan sekutu serta Nica. Mereka bertempur untuk merebut gedung pemerintahan yang diambil alih Jepang. Pertempuran terus berlanjut hingga akhirnya sekutu dan Nica menyerahkan kekuatannya untuk menyerang dan menduduki kota Medan pada 10 Desember 1945. Yang ketiga, serangan umum 1 Maret 1949. Serangan yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah daerah dengan mengikutsertakan beberapa puncak pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 Kolbang Bang Sugeng untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI, berarti juga Republik Indonesia, masih ada dan cukup kuat. Sehingga dengan demikian dapat memperkuat potensi Indonesia
dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Ketentuan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Yang kedua, perjuangan diplomasi. Diplomasi berkebalikan dengan perjuangan fisik karena lebih mengutamakan perundingan, menarik simpati dunia internasional, serta menghasilkan kesepakatan. Diplomasi sama sekali tidak menggunakan kekuatan senjata sehingga tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Berikut contoh perjuangan memerdekakan Indonesia melalui diplomasi. Yang pertama, ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada 11 November hingga 13 November di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini dipimpin oleh Lord Kelvin dari Inggris. Perjanjian ini baru disahkan pada 25 Maret 1947. Secara garis besar, isi perjanjian Linggarjati adalah Belanda harus mengakui secara de facto atas wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, Belanda juga harus angkat kaki dari Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada 8 Desember 1947. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat yakni USS Renville. Perundingan ini dilakukan karena Belanda menyerang Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati. Hasil dari perjanjian ini sangatlah merugikan Indonesia. Contohnya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Sumatera, serta Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada Perundingan Ramryan. Hasil dari perundingan ini ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini dilakukan setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda serta menangkap pemimpin Indonesia. Perundingan Ramryan menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer, begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan perang gerilya. KMP atau Konferensi Meja Bundar. Tempat dan waktu: Den Haag 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil dari perjanjian ini, Belanda mengakui kedaulatan RIS paling lambat 30 Desember 1949. RIS terdiri atas 15 negara federal dan RI. Corak pemerintahan RIS diatur menurut konstitusi yang dibuat delegasi RI dan BFO selama KNP. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dipimpin Ratu Belanda. Pasukan Belanda ditarik, KNIL dibubarkan, anggotanya boleh masuk TNI. Masalah Irian akan diselesaikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang kedua ada bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI. Bentuk ancaman terhadap NKRI dapat dibedakan menjadi 2, yakni ancaman yang berasal dari dalam negeri dan ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman terhadap NKRI dari dalam antara lain korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN, narkoba, penggantian ideologi bangsa, dan masih banyak lagi. Ancaman selalu menjadi momok bagi setiap negara, termasuk bangsa Indonesia. Ancaman NKRI dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin membuat suatu negara chaos dengan berbagai kepentingannya sehingga sangat berbahaya bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang pertama ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN. Masalah KKN menjadi ancaman besar yang sudah lama terjadi di Indonesia. Bahkan dari sejak zaman Orde Baru, praktik ini sudah ada.
Dulu pelaksanaan Presiden Soeharto disebabkan karena adanya praktek KKN yang menjadikan anak-anak Presiden Soeharto diadili karena kasus KKN ini. Yang kedua, ada narkoba. Ancaman berbahaya bagi NKRI selanjutnya adalah narkoba. Peredaran narkoba akan merusak generasi penerus karena pengaruh zat adiktif yang menyebabkan pengguna ketagihan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pemerintah menghukum mati bagi para pengedar narkoba yang mencoba merusak generasi bangsa. Yang ketiga, ada penggantian ideologi bangsa. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan juga memeluk beberapa kepercayaan agama. Apabila kita melihat dari kasus-kasus terorisme yang terjadi, mereka berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang tentu tidak sesuai di Indonesia. Ancaman penggantian ideologi bagi NKRI bisa menyebabkan terjadinya perang saudara. Contoh ini bisa kita lihat seperti di Suriah, Irak, dan beberapa negara Timur Tengah, di mana penggantian ideologi seringkali menyebabkan perang saudara. Tentu sangat merugikan negara karena banyak yang meninggal, ekonomi negara terpuruk, dan masih banyak lagi dampak lainnya. Yang keempat, ada isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Isu SARA menjadi ancaman besar yang bisa menyegah keutuhan NKRI. Contohnya seperti konflik isu SARA yang terjadi di Semarang, Malang, dan Surabaya, sehingga menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran sampai aksi pembakaran di Jayapura dan daerah sekitarnya. Tidak hanya aksi itu saja, kelompok demonstrasi disusupi oleh kelompok yang memiliki kepentingan, sehingga Papua akan memiliki hak untuk menentukan nasib dengan adanya referendum. Ada ancaman NKRI dari luar negeri. Ancaman NKRI tidak hanya berasal dari dalam saja, melainkan juga berasal dari luar negeri. Adapun beberapa ancaman dari luar negeri yang wajib diperhatikan oleh pemerintah, seperti keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang berasal dari masing-masing daerahnya. Bisa dipastikan setiap daerah memiliki budaya dan kearifan lokal tersendiri. Oleh karena itu, di setiap warga negara berhak menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal daerahnya. Ancaman yang terjadi yaitu negara lain mencoba mengakui budaya lokal Indonesia seperti misalnya tari reog Ponorogo yang diakui Malaysia sebagai budaya dari daerahnya. Tentunya menimbulkan masalah yang serius, terutama tari reog Ponorogo sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Yang kedua, ada ancaman pertahanan dan keamanan. Contoh yang sering ditemui adalah pesawat asing yang melewati zona udara wilayah Indonesia. Anggota TNI melakukan pengejaran terhadap pesawat asing tersebut karena telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia. Menjaga kedaulatan negara Indonesia sangatlah penting karena kita tidak pernah tahu bahwa ancaman dari negara lain sehingga harus mencegahnya. Yang ketiga, ada provokasi dari negara lain. Contoh provokasi dari negara lain yaitu tindakan pencurian ikan oleh kapal Vietnam di wilayah laut Indonesia. TNI ALS hendak mengamankan kapal asing yang masuk ke laut Indonesia, tapi secara tiba-tiba kapal penjaga nelayan Vietnam menabrak kapal TNI yang mencoba menghalangi proses penangkapan kapal asing tersebut. Tentu hal ini menjadi salah satu provokasi dari negara lain yang bisa menjadi ancaman bagi NKRI karena bisa menyebabkan konflik antar negara akibat tindakan provokasi tersebut. Yang keempat, ada ancaman penyebaran kebudayaan asing. Tidak semua kebudayaan asing memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama untuk remaja. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, penyebaran kebudayaan asing menjadi bebas dan tanpa adanya filter. Contohnya, imitasi cara berpakaian remaja Indonesia yang mirip dengan remaja luar negeri menjadi faktor yang tidak sehat karena tidak mencerminkan budaya dari Indonesia itu sendiri. Selain itu, hubungan seksual yang menyimpang dari narkoba menjadi salah satu faktor penyebaran budaya asing yang bisa merusak mental generasi penerus bangsa. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, melestarikan budaya asli Indonesia, bangga menggunakan produk dalam negeri, menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari,
ikut serta dalam kegiatan bela negara, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di atas keberagaman, belajar dengan giat dan rajin. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.